Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Ya, baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Mas Fahri yang merupakan seorang mahasiswa. Silakan pertanyaannya Mas Fahri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Kenalin saya Fahri. Saya izin bertanya. Jika seseorang ditakdirkan memiliki 2 istri, maka siapakah takdir jodohnya? Yang pertama atau yang kedua? Mungkin sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini masih mahasiswa, nanyanya sudah 2. Udah rencana Apa kayaknya. sudah Ya. rencana, apa sudah menikah, kita nggak tahu. Tapi bicara tentang takdir ya Mbak Eva, dari pertanyaan ini kita bisa bahas banyak hal. Yang pertama, ya takdirnya menjadi kedua-duanya. Ya, nanti ini kaitannya pasti pertanyaan dengan siapa yang menjadi istrinya di surga kan. Jadi kalau pertanyaannya, ada orang menikah 2 kali. Menikah yang pertama bisa cerai hidup, bisa juga cerai mati. Kemudian menikah lagi dengan perempuan selanjutnya. Siapa di antara 2 wanita ini yang menjadi takdirnya? Ya kalau bicara takdir istrinya, ya dua-duanya. Hanya yang ini ditakdirkan tidak selamanya di dunia. Karena wafat atau karena ketidakcocokan. Nah, dua-duanya itu menjadi istrinya secara takdir kan. Pertanyaannya itu adalah nantinya siapa yang menjadi takdir pasangannya di surga. Iya. Para pemirsa, surga Allah itu tidak bias gender. Ada laki-laki menikmati dan ada perempuan menikmati. Oleh karena itu kalau ada seorang laki-laki tidak memiliki jodoh di dunia, itu Allah berikan jodoh nanti dalam surga. Kalau ada perempuan tidak memiliki jodoh di dunia ini, maka dia juga akan diberi jodoh di surga kelak. Nanti, ya. Itu Allah akan menikahkan mereka untuk kebahagiaannya hidup berpasangan di dalam surga. Bagaimana dengan pasangan dunianya? Kalau dalam konteks pertanyaannya, maka ulama itu berbeda pandangan. Ada ulama yang mengatakan, tetapi ini tidak disepakati oleh banyak ulama, yang dijadikan takdir istrinya di surga, ini yang paling solihah di antara istri-istri laki-laki tadi. Jadi seakan-akan ada kontestasi pahala nih nanti. Yang pahalanya lebih banyak, itu yang akan menjadi istrinya di surga. Adapun yang tidak banyak, itu nanti Allah berikan pasangan juga gitu ya di dalam surga. Nah, ada ulama yang berpendapat, dan ini yang lebih banyak diikuti, itu yang terakhir Mbak Eva. Jadi yang terakhir itu karena ada banyak hadis, ada juga banyak perilaku sahabat. Sayyidina Hudzaifah itu pernah bilang sama istrinya, kalau nanti saya meninggal, kamu jangan nikah lagi ya. Loh kenapa? Supaya nanti kita bisa berpasangan di surga gitu. Nah, maka setelah beliau meninggal, istrinya tidak menikah lagi. Maka ini kan istri yang terakhir, karena beliau sebelumnya juga punya istri. Nah ini yang dijadikan pandangan oleh para ulama. Yang ingin saya katakan apa? Sudahlah, jangan bertanya siapa yang ikut ke surga. Tapi berusahalah kita untuk masuk ke dalam surga beserta anak, keturunan dan keluarga kita. Didiklah istri kita. Saya agak takut nih mau bilang istri-istri kita, takutnya dipotong sama Mbak Eva nih ya. Kalau memang takdirnya istrinya 2, ya didiklah semuanya. Soal nanti siapa yang menjadi jodohnya di surga, itu serahkan kepada Allah. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan siapapun yang beramal soleh karena Allah. Oke, baiklah. Nah, Kiai, sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, Kiai, soal berpuasa, soal pekerjaan, mungkin pekerjaan berat begitu ya, Kiai ya, yang diperkenankan seorang Muslim itu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini pertanyaan bagus nih Mbak Eva, karena konsep dasarnya orang itu boleh tidak berpuasa. Itu ayat Qur'annya kan hanya menggambarkan faman kana minkum maridon, sakit, au ala safarin, atau sedang musafir, ya kan? Maka dikatakan di dalam Al-Quran fa'iddatun, nanti dia boleh mengkodok, jadi nggak usah puasa dulu, nanti setelah bulan Ramadan selesai dia sudah sembuh atau dia sudah mukim tidak musafir, maka dia mengkodok puasanya. Tetapi kan kehidupan terus berkembang. Ada pekerjaan yang tidak ada di zaman Nabi,
sekarang ada di zaman hari ini. Misalnya pekerjaan konstruksi yang berat. Kalau dulu di zaman Nabi mungkin membangun sesuatu itu adalah Ramadan berhenti dulu. Nah, tapi kalau ini kan belum tentu bisa. Betul. Terkait kontrak misalnya, dia sudah bangun gedung. Pokoknya kami akan serahkan kunci tanggal sekian. Setiap keterlambatan akan kena denda misalnya sekian juta. Atau ini berkaitan dengan hajat hidup, kepentingan orang banyak. Kayak infrastruktur misalnya. Dia harus dikerjakan konsisten agar cepat jadi. Atau ada akad-akad yang mengandung konsekuensi. Ini dulu di Mesir, itu pernah terjadi perdebatan. Bagaimana dengan pemain bola profesional? Kan dulu banyak pemain-pemain muslim di Liga Eropa. Betul. Itu yang terpaksa melakukan pertandingan itu saat mereka sedang berpuasa. Sehingga ada kritikan tidak maksimal dan sebagainya. Nah, ini para pemirsa, ingin saya sampaikan kepada para pemirsa. Nasihat dari guru saya yang berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, istafti qalbaka. Kalau Anda mau selamat, tanya sama nuranimu. Wa in aftakal muftun, sekalipun kamu sudah mendapatkan fatwa dari begitu banyak ulama. Nah, ini tidak bisa digebiah-uyah secara umum. Ya, karena boleh jadi kondisi orang itu berbeda-beda, Mbak Eva. Ada misalnya orang bertanya kepada saya di masjid, ya, dia minta bertemu 4 mata, ya, kemudian dengan cucuran air mata dia katakan, "Pak Faiz, saya tidak puasa hari ini." Loh, kenapa, Pak? Saya bekerja mencari nafkah, Pak. Kalau saya puasa, yang tidak puasa itu nanti jadi 5 orang. Saya tanya, kok bisa begitu? Boleh jadi istri saya, boleh jadi anak-anak saya yang boleh jadi kalau mereka bekerja, mereka juga akan tidak puasa. Maka saya katakan kepada mereka, sudahlah kalian itu puasa di rumah, tidak usah mencari uang, biar Bapak puasa, bohong nih. Ya. Tapi saya tahu dia kuli panggul di pelabuhan tradisional, Mbak Eva, ngangkat semen. Iya, untuk naik ke kapal kayu itu pakai tangga yang cuman kayu lurus. Kan itu beban kakinya luar biasa. Bekerja dari pagi sampai sore dengan cucuran air mata. Dia katakan karena kami tidak punya bantuan macam-macam. Maka orang yang seperti ini, tentu jawaban hukum saya kan menjadi berbeda kan. Saya tanya dulu, Bapak tidak punya alternatif pekerjaan lain? Atau ada pejabat yang bisa saya panggil RT RW-nya, masa kalian tidak peduli sama mereka? Nah, ketika mereka mengatakan bahwa memang saya juga tidak mendapatkan bantuan dari apapun, realitanya seperti ini, apalagi ditambah istri saya itu dalam kondisi sakit yang membutuhkan pengobatan. Maka khusus orang tadi, saya katakan, Bapak, kalau Bapak tidak bisa berpuasa hari ini, Bapak harus punya niat. Ya Allah, di mana ada kesempatan, saya yang pertama akan mengkodok puasa saya. Nah, orang yang seperti ini, itu harus kita pahami. Bahwa kita ini, Mbak Eva ya, boleh jadi ada di lautan puasa yang sama, tapi tidak di kapal yang sama. Kita ada di jalan puasa yang sama, tapi tidak di atas mobil yang sama. Oleh karena itu yang seperti ini ditanya pada nurani masing-masing. Dulu di Mesir itu pemain bola. Yang di Eropa itu tanya, kalau kami tidak optimal, maka kami nanti ya akan mendapatkan banyak hal negatif. Nah, pada masa itu dianggap, ya ini kita boleh berbeda pandangan loh Mbak Eva ya. Ini kan fikih ini luas, yang sempit tuh hati kita. Ada mufti Mesir itu yang mengatakan bahwa banyaknya pemain muslim di Liga Eropa itu ikut bagian dari dakwah Islam. Sehingga banyak orang menjadi tidak lagi memusuhi Islam, familiar dengan Islam. Tetapi hal-hal yang seperti ini masih sensitif kan. Kalau kami nggak harus berpuasa. Sementara ini untuk Liga Eropa, Piala Eropa dan sebagainya. Maka fatwanya itu beda-beda. Yang pertama, kalau untuk aspek latihan nggak boleh. Karena latihan kan bisa juga dioptimalkan setelah dia berbuka. Tetapi kalau jadwal pertandingannya tidak bisa diubah dan itu akan mempengaruhi kondisi dia, itu ada mufti yang membolehkan. Walaupun saya itu berpandangan tidak boleh. Karena kan tidak signifikan. Masih banyak pekerjaan lain dan masih banyak sarana dakwah Islam yang berbeda. Tetapi boleh jadi sudut pandang orang tertentu. Ini melihat sesuatu yang boleh diberikan dispensasi. Saya pernah ditanya Mbak Eva dalam hidup ini oleh dokter. Ya, yang mau melakukan bedah dalam rentang waktu yang sangat panjang. Dan bedah ini memiliki resiko yang tinggi. Bedah saraf di kepala misalnya, dia butuh berjam-jam. Kalau sementara
jadwal operasinya tidak bisa diubah karena terkait dengan kondisi kesehatan dan sebagainya. Dia tanya sama saya, Pak Faiz, saya boleh nggak tidak berpuasa? Kenapa? Kalau saya tidak makan, tidak minum, saya khawatir kehilangan konsentrasi atau tangan saya dan sebagainya. Yeah. Saya tanya sama dokter itu, dokter yang menentukan tangan konsentrasi itu bukan saya, tapi dokter sendiri. Kalau dokter tidak makan dan tidak minum dalam rentang waktu 6 jam, dokter kemudian merasa ini berbahaya buat skill kemampuan saya, maka dokter katakan saya tidak berpuasa karena kondisi yang darurat dan itu nanti dokter qadha. Nah, ini tentu nggak boleh ya. Kemudian diukur oleh dokter yang jaga di UGD. Itu kata Pak Faiz, dokter kulit, dokter kulit yang jaga panjang, yang duduk, yang dia tidak membutuhkan konsentrasi sejauh yang ini kan mungkin kan pasiennya influenza atau apa. Ketika salah obat pun kan tidak juga mengakibatkan kehilangan nyawa atau ada dugaan malapraktek yang berat dan sebagainya. Jadi yang seperti ini Mbak Eva, kuncinya adalah pada nurani. Apakah betul? Karena kadang-kadang ada orang yang memang seperti mungkin pekerja migran yang ada di Arab Saudi. Saya dulu di era-era 95, 96 itu ada orang dari negeri Bangladesh, Pakistan yang bekerja konstruksi, mencari nafkah keluarga. Dia katakan, Pak, kalau saya nggak optimal, nanti saya begini-begini ya. Saya bilang ya udah. Tapi nanti di bulan apa ada cutinya ada, dan disitulah kamu qadha. Tapi ini tidak bisa kemudian disamakan kepada semua orang. Jadi pesan saya para pemirsa, kalau Anda ingin menunda puasa Anda ya karena satu kepentingan tertentu, biasakanlah untuk bertanya kepada guru Anda. Jangan Anda menjadi guru untuk pribadi masing-masing. Jangan Anda menjadi mufti. Kecuali Anda punya kemampuan yang sama dengan mereka yang sudah membaca literatur agama ini secara luas. Baiklah Kiai. Tadi pertanyaan terakhir Kiai. Terima kasih untuk segala penjelasannya, pencerahannya pada pagi hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan Ramadan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.